anaknya itu, yang pelakunya itu masih pada di bawah umur teman-teman. Yang satunya umur kelas 3 SMP, yang satunya itu umur 16 tahun SMA. Assalamualaikum teman-teman semuanya, balik lagi bareng aku di channel YouTube Anak Kos. Sebelumnya aku mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support aku. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman, amin. Nah oke teman-teman, sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena hari ini aku nggak bikin video masak ya teman-teman. Karena hari ini aku dari pagi sampai sore itu aku seharian itu di kantor polisi ya, di kantor polisi di Polsek itu nemenin teman aku si Bagas yang motornya itu kecurian, kemalingan di kosannya. Nah kalau kalian belum nonton ceritanya teman aku itu kemalingan motornya di kosannya, nah silahkan cek di video sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya aku juga mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah ikut mendoakan. Ternyata motornya ketemu dan sekarang udah bisa diambil. Tadi udah diambil sama Bagas teman aku. Nah karena emang teman-teman anaknya itu, yang pelakunya itu masih pada di bawah umur teman-teman. Yang satunya umur kelas 3 SMP, yang satunya itu umur 16 tahun SMA, yang masih di bawah umur teman-teman. Makanya tadi itu namanya sistem, kalau di dalam hukum itu namanya diversi ya teman-teman. Itu upaya pengalihan proses penyelesaian pidana dari proses pidana ke luar pengadilan pidana ya teman-teman, namanya diversi kalau istilah hukumnya. Nah itu diatur dalam sistem peradilan pidana anak ya teman-teman, karena mereka ini masih di bawah umur ya. Karena sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana itu, seseorang dikatakan dewasa apabila dia udah berumur 18 tahun. Nah sementara mereka masih anak-anak, jadi menggunakan sistem peradilan pidana anak. Nah ada yang namanya diversi, yaitu bertujuan untuk mencapai upaya perdamaian dan juga menghindari proses pengadilan pidana, begitu ya teman-teman ya. Nah tadi itu udah dipanggil pelakunya sama orang tuanya tuh, pelakunya sama orang tuanya, dua pelakunya dan orang tuanya, terus Bagas juga. Tadi aku nggak masuk sih teman-teman, tadi aku nunggu di luar aja karena aku nggak ini kan, cuman yang berhubungan aja yang boleh masuk, yaitu si Bagas teman aku sebagai korban, dan juga pelaku dan orang tuanya, dan tentunya para ini polisi dan juga pihak-pihak yang ini untuk mendamaikan dari Kemenhumkam ya, Kemenhumkam. Terus tadi lama banget ya, dari pagi sampai sore benar-benar aku nungguinnya lama banget di musola tadi. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini bisa dijadikan pelajaran, terutama buat para pelakunya ya, buat para pelakunya bisa dijadikan pelajaran, dan kita semua juga bisa dijadikan pelajaran. Maksudnya kita jangan pernah kita itu ya menyusahkan orang tua kita atau mengecewakan orang tua kita. Nah kalau udah kayak gini kan para pelakunya sendiri yang malu ya, apalagi orang tuanya, dan juga mereka masih sekolah, kasihan masih sekolah, masih di bawah umur. Nanti orang tuanya ya kasihan, marah iya, kesel iya, malu iya orang tuanya kan. Nah nanti diomongin sama teman-temannya di sekolah, diomongin sama tetangganya, nah kan jadi malu sendiri. Nah kita sebenarnya juga kasihan tuh. Itu teman aku si Bagas tuh punya itikat baik lah, ada punya niat baik untuk memaafkan, karena masa depan mereka ini kan masih panjang juga, kasihan nantinya ya, masih panjang masa depannya itu, kasihan juga nantinya. Tuh bayangin loh, masih SMP kelas 3 sama 16 tahun masih SMA loh, tuh gimana jadinya teman-teman. Kalau misalnya bayangkan kalau seseorang dipidana itu udah susah teman-teman, masa depannya tuh susah. Maksudnya contohnya aja nih, misalnya besok kalau udah mau cari kerja tuh, biasanya kan sebagian besar orang-orang kalau cari kerja itu pertama kan kita seleksi administrasi kan, seleksi berkas. Nah biasanya itu sebagian besar perusahaan itu pasti biasanya itu kalau kita melamar kerja itu, baik di pemerintahan maupun di pihak swasta itu kan syaratnya itu salah satunya tuh SKCK atau surat keterangan baik kan, atau surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan. Nah bayangkan saja kalau kita udah pernah dipidana itu, kita susah mencari kerja teman-teman, karena kan kita nggak bisa minta surat keterangan itu kalau kita udah pernah dipidana. Nah itulah kenapa kalau udah dipidana itu susah masa depannya teman-teman, bisa suram lah istilahnya tuh. Nah makanya kalau sebisa mungkin lah kita hindari. Untuk apa juga kita mencuri itu, malah menyusahkan orang tua sendiri jadinya ya teman-teman ya. Untuk apa kita mencuri, untuk poya-poya atau untuk apa juga. Kayaknya si pelaku ini kalau dibilang untuk makan kayaknya nggak mungkin, orang tuanya masih mampu kayaknya teman-teman ya. Kalau dilihat-lihat orang tuanya pasti masih mampu ngasih makan, menyekolahkan juga masih mampu. Nah aku juga nggak tahu motifnya mencuri itu untuk uangnya untuk apa, nantinya dibuatnya untuk apa, saya nggak tahu itu ya teman-teman.
Nah, jadinya kan malu sendiri kan, seperti itu teman-teman. Kita juga kasihan gitu loh. Jadi seenggaknya kalau kita belum bisa membanggakan orang tua kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, jangan kita bikin orang tua kita itu malu, jangan bikin orang tua kita kecewa tuh. Apalagi udah kayak gini kan, sampai dibawa ke polisi, sampai ditangkap polisi, itu kayaknya kasihan banget gitu loh, orang tuanya juga kasihan banget tuh. Nah, itu tadi kan dua orang tuh pelakunya, sama orang tuanya juga sama ibunya. Tuh dua orang tuh ibunya dibawanya masing-masing. Nah, yang satu itu yang SMP yang kecil itu dia nangis-nangis, ibunya juga yang nangis-nangis, ibunya sama dia nangis-nangis. Nah, yang satunya itu cuek aja tuh, kayaknya yang SMA itu dia cuek aja, ibunya juga cuek-cuek aja sih, kayak bersikapnya biasa aja gitu, nggak ada kayak rasa bersalah atau apa gitu, kayak biasa aja gitu. Kalau yang SMP itu dia nangis-nangis, kasihan, ibunya juga nangis-nangis. Nah, untungnya di sini teman aku kan apa ya, punya etikat baik lah, punya niat baik untuk memaafkan mereka. Ya udahlah, kalau apa ya, udah kejadian juga mau gimana lagi, kan kasihan juga masa depan anak-anak ini, kasihan nantinya gimana, masa depannya masih panjang. Nah, jadi ya udahlah teman aku, maafin aja gitu. Yang penting motornya sekarang udah balik, alhamdulillah tuh, motornya udah balik, yang penting motornya udah balik aja gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang sudah selesai semuanya, walaupun menguras waktu dan tenaga, itu menguras banget dari kemarin itu, dari hari Senin kami ya bolak-balik sana sini, cuma nggak apa-apa lah, yang penting sekarang motornya udah balik. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendoakan juga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari video ini adalah, dari kejadian ini adalah, jangan pernah kita untuk apa ya, jangan pernah kita untuk mencuri, jangan pernah malu untuk terlihat miskin, tapi malulah kalau kita berpura-pura kaya ya. Buat apa kita ini ya, buat apa kita nyuri-nyuri itu? Kalau kita masih makannya masih sanggup, maksudnya masih bisa makan, ya buat apa nyuri? Tuh, nggak apa-apa kita makan seadanya, yang penting kita hidupnya damai gitu, jangan pernah mencuri. Nah, nanti kan kasihan juga, orang tuanya kasihan banget tahu tuh. Nanti jadi omongan tetangga juga tuh, di sekolah juga diomongin tuh. Seperti itu ya teman-teman ya, tuh jangan pernah kita untuk mencuri. Itu nggak apa-apa kita makannya mie atau ikan teri, nggak apa-apa, yang penting kita halal, nggak mencuri. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dan juga kita kalau udah ini nih, kalau kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, belum bisa apa ya, membanggakan orang tua kita, seenggaknya kita nggak usah merepotkan, jangan membuat orang tua kita itu merasa kecewa, jangan membuat orang tua kita itu marah tuh. Aku tahu banget tuh, pasti orang tuanya tuh merasa sangat kesal, apa ya, maksudnya kecewa banget pasti orang tuanya, karena anaknya udah seperti itu ya, mengecewakan tuh. Anaknya padahal masih sekolah, kok bisa-bisanya seperti itu. Nah, jadi sedih sendiri kalau memikirkan perasaan orang tua ya teman-teman, kalau udah kayak gitu. Nah, oke teman-teman, seperti itu kira-kira videonya. Sekali lagi aku minta maaf sama teman-teman, karena hari ini aku nggak bikin video. Aku baru sore, pokoknya udah maghrib, aku baru pulang dari tadi kan, aku dari pagi di Polsek sama Bagas tuh, sampai jam 5 baru selesai. Terus pulang dulu ke rumah Bagas dulu, aku ambil casan. Nah, baru langsung dari kosannya Bagas langsung pulang, dan baru sampai maghrib aku di rumah. Nah, jadinya aku nggak ada masak-masak hari ini ya teman-teman. Sekali lagi aku minta maaf. Besok-besok aku bakal bikin video masak lagi. Oke teman-teman, terima kasih yang udah selalu support, makasih banyak. Semoga sehat selalu, sampai ketemu di video selanjutnya. Nemen Polsek. Gas. Teman-teman tuh, belum selesai, kita mau ini dulu, mau cari makan. Gak tahu lah, sampai sore nanti ya guys ya. Masih lama urusannya teman-teman, mungkin nanti sore baru selesai. Kami mau cari makan dulu. Udah jam segini loh, udah tengah hari. Kamis kalau enggak.